Saudara, kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam Cerita Nusantara. Sudah bersiap dua tim jurnalis Kompas TV, ada Denisa Al-Hafiza dan juru kamera Naufal Rafif di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, serta Pia Mediana dan juru kamera Hernawan Mustika di Jember, Jawa Timur. Kita akan ke Banjarmasin terlebih dahulu. Denisa, ada informasi menarik apa dari sana? Silakan. Baik, Bella dan saudara, ada cerita menarik dari Biro Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, jika biasanya minuman kopi yang diolah dari biji kopi dijual di coffee shop dengan harga di atas Rp20.000, di Pasar Bauntung Banjarbaru, terdapat kedai kopi yang murah meriah yang bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp5.000 per gelasnya. Tren minum kopi saat ini sangat terasa di kalangan anak muda. Minum kopi menjadi gaya hidup sembari berbincang bersama teman atau kawan bekerja. Karena tren ini muncul berbagai ide bisnis kopi, tak terkecuali di Pasar Bauntung Banjarbaru. Di pasar tradisional modern ini, terdapat kedai kopi dengan biji kopi pilihan yang berdiri sejak 8 bulan lalu. Awalnya pemilik kedai, Sofwan, membuat kedai kopi di pasar tradisional karena ingin membuat kopi menjadi minuman semua kalangan. Hanya dengan harga Rp5.000 sampai Rp12.000 diharapkan menikmati kopi jadi lebih terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Di kedai kopi ini, Sofwan mengolah biji kopi dengan cara manual seperti kopi saring, kopi tubruk, dan menggunakan mocapot. Antusias pembeli juga dinilai cukup besar dari pedagang pasar hingga pengunjung pasar. Sejak 2 bulan kedai ini berdiri, sudah banyak yang mencoba kopi hidangan Sofwan. Bahkan saat ini per hari Sofwan bisa menjual sekitar 50 sampai 80 gelas kopi. Nah, kami tuh pengen membuat semua orang itu bisa minum kopi beneran. Kan selama ini kan kita mungkin minumnya, kalau misal kita mau minum kopi harus ke coffee shop yang harganya mungkin nggak masuk di kantong berbagai kalangan. Menurut Mila, seorang pengunjung di kedai ini, meskipun harga kopinya terjangkau, namun memiliki rasa yang nikmat. Mila kini bisa mampir mencoba kopi di kedai ini setelah berbelanja di pasar. Untuk harga yang segitu ya 12.000 worth it sih, enak-enak. Maksudnya nggak kayak kopi-kopi yang apa ya, biasanya kan ada kan kalau misalnya yang murah gitu dominan susunya atau kebanyakan air, ini pas sih. Meski kedai kopi di pasar ini tergolong baru, namun sang pemilik sudah berkecimpung di dunia kopi sejak tahun 2002. Keluarga Sofwan memiliki usaha roasting kopi yang saat ini digunakan menjadi bahan baku usaha kedai kopi miliknya. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Demikian cerita menarik dari Biro Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bella dan saudara kembali ke studio. Baik, dari Banjarmasin kita bergeser ke Jember, sudah ada Pia di sana. Pia, silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Ada satu informasi dari Jember, Jawa Timur untuk Cerita Nusantara kali ini, yakni tarif Trump ternyata berdampak pada perajin tempe kedelai di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Mereka beralih memproduksi tempe menjes, yakni tempe berbahan ampas tahu. Hal ini dilakukan karena harga kedelai mahal, sehingga biaya produksi tak terkejar. Berikut informasi selengkapnya. Sebagian perajin tempe menyiasati naiknya harga kedelai dengan beralih membuat tempe menjes. Seperti yang dilakukan Siti Rokayah, warga desa Kaliwining, Kecamatan Ramipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ia menggunakan ampas tahu untuk mengganti kedelai yang harganya terus naik. Per 23 April, harga kedelai tembus Rp10.000 per kilogram, padahal sebelumnya Rp7.000. Naiknya harga kedelai membuat biaya produksi meningkat drastis. Banyak perajin tempe rumahan tak mampu mengejar. Mereka pun bersiasat memproduksi tempe menjes berbahan ampas tahu. Harga ampas tahu Rp3.500 per satu sak dengan berat 3 kg. Pembuatan tempe menjes tak jauh berbeda dengan tempe kedelai. Yang membedakan hanya pengepresan atau menghilangkan kadar air.
Setelah ampas tahu kering, diteruskan penyaringan, perebusan, pendinginan, peragian, dan pengepakan ke dalam plastik selama 2 hari. 3 kg ampas tahu dapat menghasilkan 12 biji tempe menjas dengan harga Rp1.000 per biji. Setiap harinya, Siti Rokayah dapat memproduksi 84 biji tempe menjas dengan 7 sak atau 21 kg ampas tahu. Kalau tempe gembos kan ampasnya tahu cuma 3 kilo itu cuma 3.500. Kalau proses pembuatannya? Ya kayak tempe kedelai sama. Seperti apa, Bu? Tapi kalau tempe gembos itu diepres, diayak, sudah diayak, direbus, sudah direbus, dingin, diragiin, sudah jadi dikasih plastik, sudah jadi. Sampai berapa lama jadinya? Ya 2 hari lah. Tempe menjas tak hanya enak buat lauk pauk, tetapi juga camilan keripik. Tidak heran jika perajin keripik tempe juga beralih menggunakan tempe menjas sebagai bahan baku. Ya berhubung sekarang harga kedelai kan mahal, jadi untuk tempenya itu sekarang kayaknya ukurannya lebih kecil, jadi kosnya itu lebih mahal. Kalau pakai menjas ini kan harganya lebih murah. Dari segi rasa gimana? Kalau dari segi rasa ya tidak jauh beda nih Pak, karena sama-sama tempe, cuma bahan bakunya yang tidak sama. Perajin tempe kedelai berharap pemerintah turun tangan untuk menstabilkan harga kedelai. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Ya, itu tadi informasi yang jadi sorotan dari Jember, Jawa Timur. Kembali ke Anda di studio, Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Pia Mediana dan Hernawan Mustika di Jember, Jawa Timur. Sebelumnya ada Denisa Al Hafiza dan Naufal Rafif di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.